Pemirsa, meski polisi menyampaikan kematian AKBP Badi Towoliu diduga karena bunuh diri, namun keluarga mencurigai hal sebaliknya. Keluarga mencurigai adanya peran mafia narkoba di balik kematian AKBP Badi yang berkaitan dengan jabatan Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur yang baru diemban Badi selama 2 pekan belakangan. Bagaimana Kompolnas menyikapi hal tersebut? Kita akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti. Selamat sore, Bu Pungki. Selamat sore, Mbak Fani. Sehat Baik, ya? Sehat, Alhamdulillah Bu Pungki, juga saya harap sehat ya. Amin. Baik, Bu Pungki, satu kasus yang memprihatinkan, dan kemarin saya juga sempat berdialog bersama dengan Pak Benny Mamoto terkait dengan bagaimana masifnya, atau ya kalau saya dari kacamata awak media menganggapnya ya menyeramkan begitu, peran dari mafia atau katakanlah bandar narkoba yang ada di Indonesia, terutama terkait apa mungkin pengaruhnya di balik meninggalnya, tewasnya AKBP Badi yang kalau katanya polisi bunuh diri tetapi mengundang kecurigaan dari keluarga. Seperti apa Bu Pungki menanggapi? Iya, saat ini kami sedang menunggu hasil penyelidikan dari Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Jakarta Timur. Kami juga mendengar bahwa jenazah sudah dilakukan otopsi, kemudian juga ada digital forensik ya untuk menyelidiki siapa yang mengontak beliau. Nah, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Nah, kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian juga bukti-bukti juga sedang dikumpulkan. Nah, untuk lidik-sidik yang seperti ini kita berharap memang polisi melaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan dukungan scientific crime investigation. Memang kalau kita melihat dari pekerjaan beliau ya, beliau sebagai kasat narkoba, ancaman terbesar memang bandar-bandar narkoba yang memang tidak suka jika ada aparat kepolisian yang tegas gitu ya, sehingga kemudian akan mengupayakan berbagai macam cara supaya mereka bisa lolos. Nah, tetapi kita perlu menunggu dulu hasil penyelidikannya, apakah benar almarhum meninggal karena dibunuh oleh bandar narkoba ataukah ada sebab-sebab yang sebaliknya. Nah, sebelumnya memang Polda Metro Jaya sudah menyampaikan dugaan awal almarhum meninggal karena bunuh diri. Nah, kalau kita melihat memang tugas dari pihak kepolisian ya, aparat kepolisian ini memang tugas yang sangat berat dan tingkat stresnya tinggi, sehingga perkiraan bahwa atau dugaan bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri itu juga mungkin. Jadi ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan beliau meninggal. Nah, tapi kita masih belum tahu, oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja hasilnya. Tadi kalau saya tidak salah sudah ada rilis ya, update dari Polres Jakarta Timur terkait dengan kematian almarhum, dan di situ disebutkan CCTV yang merekam ya perjalanan beliau hingga sampai ke Jatinegara. Kemudian juga disebutkan juga bahwa masinis yang mengendarai kereta yang beliau tertabrak kereta tersebut itu juga sudah diinterogasi seperti itu, dan kemudian dari hasil laboratorium juga disampaikan ternyata memang tidak ditemukan adanya kandungan racun di tubuh beliau, dan juga dari panggilan telepon disebutkan tidak ada panggilan telepon misterius. Nah, ini semua masih sedang didalami oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, dan kita tunggu hasilnya. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Pungki, tapi kalau misalnya bicara mengenai penyebab bunuh diri gitu, biasanya kan berkisar kepada 2 hal ya, antara masalah kejiwaan atau masalah ekonomi. Tapi disebutkan bahwa yang bersangkutan AKBP Badi ini tidak memiliki masalah baik kejiwaan maupun ekonomi. Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai asesmen kejiwaan, sementara yang bersangkutan ya katakanlah korban AKBP Badi ini sudah tiada.
seperti apa harusnya atau digital forensik ya katakanlah forensik bisa bekerja? Ya, nanti perlu ditelusuri ini secara lebih detail ya, apakah benar bahwa penyakit yang diderita beliau itu yang kemudian mengakibatkan beliau sudah tidak tahan lagi gitu ya. Jadi perlu dibuka opsi-opsi ke arah itu. Kalau kita melihat dan mendengar gitu ya bahwa beliau baru saja operasi empedu atau ginjal kalau saya nggak salah. Nah kemudian beliau masuk kerja dan barangkali mungkin ada rasa sakit. Nah kemungkinan seperti itu juga perlu harus dicek melalui rekam medis ya. Jadi dokter yang merawat, dokter yang menangani sakit beliau itu juga mesti harus diwawancarai ya untuk dimintai keterangan apakah benar bahwa karena penderitaan akibat sakitnya itu mengakibatkan kemudian beliau memilih jalan untuk bunuh diri. Nah, ini peluang-peluang ini perlu harus dilihat. Kemudian perlu juga dilihat dalam kehidupan beliau, katakan misalnya di pekerjaan seperti apa, kemudian di keluarga seperti apa. Ini kan masih belum diwawancarai ya, belum dimintain keterangan keluarganya seperti apa. Nah, setelah selesai masa kedukaan, saya rasa ini akan menjadi lebih jelas karena pihak keluarga juga nantinya akan dimintai keterangan seperti itu, Mbak Fani. Oke, baik. Termasuk bagaimana hubungannya, mungkin juga transaksi yang ada dari rekening beliau bisa mungkin ditelusuri juga dari sana seperti itu ya, Bu ya? Iya, semuanya, iya. Secara lebih komprehensif begitu. Baik, Bu Pungki mungkin terakhir kita tahu ketika sebuah satuan begitu dalam penanganan narkoba ini juga sangat memiliki atau katakanlah memiliki resiko yang sangat ya apa ya namanya untuk keselamatan dan juga keamanan bagi para petugas begitu yang bertugas di satuan tersebut juga termasuk tinggi kan ya gangguannya begitu. Ya, dari imbauan atau Kompolnas sendiri apakah memiliki imbauan terkait dengan bagaimana kepolisian secara keseluruhan bisa melindungi tidak hanya bagi keamanan dan juga keselamatan para petugas atau perwira yang bertugas di sana, tetapi juga kejiwaan karena tadi Ibu mengatakan tingkat tekanan kerjaan juga bisa berpengaruh kepada kondisi psikis bagi perwira yang bertugas di sana? Ya, pertama kalau untuk bisa menghindari ancaman gitu ya dari pihak-pihak katakan bandar atau jaringan narkoba, maka semuanya perlu dibekali dengan senjata api dan kemudian juga perlu ada body system, artinya nggak bisa satu orang saja karena rentan untuk nanti dipukul oleh kelompok jaringan narkoba tadi atau dibunuh dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya juga yang perlu harus dirawat adalah emosi ya, kondisi kejiwaan, kondisi psikologis. Nah, oleh karena itu perlu ada satu ruang untuk memberikan konseling bagi anggota yang mengalami tekanan. Oleh karena itu kami mengusulkan agar di tiap-tiap Polres ya itu disediakan psikolog yang bisa memberikan bantuan psikologis atau bantuan konseling bagi seluruh anggota kepolisian yang bertugas di Polres tersebut. Karena selama ini yang kami lihat itu ada di level Polda dan di level Mabes, Mbak. Dan di level Mabes pun itu ditempatkan di biro sehingga kecil ya. Sementara yang dibutuhkan oleh anggota Polri itu banyak sekali psikolog gitu. Nah, yang ini yang hanya bisa diberikan itu level biru. Jadi kami berharap ada SOTK perubahannya supaya biro psikologi itu dinaikkan menjadi pusat psikologi sehingga bisa lebih memadai dalam memberikan konseling kepada seluruh anggota kepolisian. Seperti itu. Mengingat tingkat stres polisi tinggi ya dalam melakukan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum seperti itu, Mbak Fani. Terutama ya tadi di satuan narkoba ya. Kalau misalnya nonton film-film kepolisian kan kebanyakan korban dari pihak kepolisian jatuh dari ya satuan yang bergerak di bidang penanganan narkoba ini ya Bu ya. Begitu masif begitu ancaman yang masuk. Baik, terima kasih Bu Pungki sebelumnya atas informasinya, atas insight dalam MNC News Now sore hari ini. Sehat selalu ya Ibu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat sore.